Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah batang yang dikenai oleh 3 gaya, yaitu F1, yang kedua F2, dan F3. Diketahui F1-nya 10 Newton, F2-nya 20 Newton, F3-nya 30 Newton. Untuk R1-nya yaitu jarak antara F1 terhadap porosnya adalah 2 meter, kemudian R2-nya 4 meter. Pertanyaannya, tentukan momen gaya pada titik A. Untuk mencari penyelesaiannya, kita harus mencari total torsinya, torsi A. Jadi pertama kita mencari tau 1. Tau 1 caranya F1 dikali R1. Di sini sudah ada F1, kemudian dia sudah tegak lurus dengan lengan gaya dan diketahui F1-nya adalah 10 Newton. Nah, kita perhatikan jika gaya ini mendorong batang A ini akan berputar searah atau berlawanan. Kita lihat berarti ke kiri, berarti dia berlawanan jarum jam sehingga menjadi negatif, yaitu negatif 10 Newton dikali R1-nya 2 meter sama dengan min 20 Newton meter. Kemudian kita cari tau 2-nya. Untuk tau 2-nya kita lihat dulu di sini ada F2. Di sini F2-nya diketahui ada sudutnya. Nah, ini belum tegak lurus, sehingga kita cari yang tegak lurus. Nah, untuk mencarinya ada kita mencari F2Y-nya. Berarti sudah jika F2Y menjadi tegak lurus. Nah, di sini cara mencari F2Y adalah F2 dikali sin 37. Nah, kita masukkan F2 dikali sin 37. F2-nya adalah 20 Newton, kemudian sin 37 ada 0,6 dikali R2-nya, jarak F2 terhadap porosnya, yaitu 4 meter. Di sini kita lihat berarti 20 Newton dikali 0,6 dikali 4 meter, sehingga sama dengan 48 Newton meter. Nah, kita lihat dia bisa menyebabkan batang ini berputar searah jarum jam menjadi negatif. Kemudian kita cari tau 3-nya. Untuk tau 3-nya F3. F3-nya itu berapa di sini diketahui 30 Newton. Kita masukkan 30 Newton dikali R3. Nah, di sini R3-nya karena F3 ini menuju pusat sehingga tidak ada R-nya. Jadi R-nya ada 0. 30 kali 0 sama dengan 0 Newton meter. Dan kita cari momen gaya pada titik A-nya. Tau A sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tau 1-nya min 20 Newton meter ditambah 48 Newton meter ditambah 0 meter. 0 Newton meter sama dengan 28 Newton meter. Karena ini positif sehingga batang berputar searah jarum jam. Perhatikan gambar berikut. Panjang dan massa tongkat homogen adalah 40 cm dan 2 kg. Jika F-nya 208 Newton, maka momen gaya pada titik O-nya berapa? Nah, cara penyelesaiannya, pertama kita ketahui F1-nya, yaitu F1-nya untuk F-nya F1 280 Newton. Untuk R1-nya, berarti jarak F terhadap porosnya adalah 5 cm, yang kemudian kita ubah menjadi meter, menjadi 0,05 meter. Nah, kemudian diketahui masanya 2 kg. Nah, setelah kita ketahui masanya, kita bisa mencari gayanya, yaitu di sini gaya berat atau W-nya. W sama dengan M kali G. Masanya 2 kg dikali gravitasinya 10. Kemudian W sama dengan 20 Newton. Untuk R2-nya, jarak W terhadap porosnya ini adalah 40 cm. Yang kemudian kita ubah menjadi meter, menjadi 0,4 meter. Yang ditanya adalah tau O-nya. Tau O yaitu tau 1 ditambah tau 2. Sebelum itu kita cari dulu tau 1-nya. Tau 1 sama dengan F1 dikali R1. F1 sudah kita ketahui F-nya 280 Newton. Nah, F ini sudah tegak lurus dan kita lihat dia berawanan atau searah jarum jam. Nah, ini berarti berawanan jarum jam. Berawanan jarum jam berarti menjadi negatif.
Jadi min 280 Newton dikali R1-nya 0,05 meter, sehingga tau 1 adalah min 14 Newton meter. Untuk tau 2-nya yaitu F2 dikali R2. F2-nya di sini kita ketahui W. Menjadi W dikali R2. W-nya adalah 20 Newton, kemudian R2-nya 0,4 meter. Nah, hasilnya tau 2 adalah 8 Newton meter searah jarum jam. Kemudian untuk mencari tau O-nya atau momen gaya pada titik O-nya yaitu tau 1 ditambah tau 2. Tau 1-nya min 14 Newton meter dan tau 2-nya 8 Newton meter. Sehingga momen gaya pada titik O adalah min 6 Newton meter. Karena negatif berarti tongkat homogen ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Persegi dikenai 5 buah gaya seperti gambar, yaitu F1, F2, F3, F4, dan F5. Diketahui F1-nya 4 Newton, F2 6 Newton, F3 2 Newton, F4 6 Newton, F5 8 Newton. Dan diketahui juga panjang sisi dari perseginya adalah 4 meter. Pertanyaannya adalah hitunglah momen gaya yang bekerja pada persegi. Berarti yang kita cari adalah tau totalnya. Dengan cara tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4 dan ditambah tau 5. Sebelum itu kita cari dulu tau 1-nya. Tau 1 sama dengan F1 kali R1. Tau 1 di sini F1. F1 adalah 4 Newton. Nah, kita lihat di sini F1. F1 adalah 4 Newton. Jika kita lihat, ini dapat menyebabkan persegi berputar berlawanan arah jarum jam sehingga menjadi negatif 4. Kemudian R1-nya, kita lihat kalau R1-nya ini harus tegak lurus terhadap porosnya. Nah, berarti di sini R-nya berarti 4 meter dibagi 2 yaitu 2 meter. Berarti min 4 kali 2 sama dengan min 8 Newton meter. Kemudian tau 2-nya F2 dikali R2. F2-nya di sini 6 Newton. 6 Newton. Kemudian R2-nya karena ini menuju poros jadi 0 Newton meter. Kemudian tau 3-nya F3 dikali R3. F3-nya di sini 2 Newton. Nah, di sini F3-nya menyebabkan searah jarum jam bergerak perseginya sehingga positif dikali R3-nya sama seperti F1 yaitu 2 meter. Jadi 2 dikali 2 4 Newton meter. Nah, tau 4-nya F4 dikali R4. F4-nya di sini 6 Newton. Nah, kita di sini lihat ini F4-nya menyebabkan persegi berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi negatif 6 dikali 2, R4-nya 2 sama seperti R1 dan R3, jadi hasilnya min 12 Newton meter. Yang terakhir tau 5-nya F5 dikali R5. F-nya F5 diketahui 8 Newton. Kita lihat di sini F5-nya menyebabkan searah jarum jam jadi positif dikali R5-nya sama 2 meter sama dengan 16 Newton meter. Sehingga kita ketahui momen gaya yang bekerja pada persegi atau tau totalnya tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4 dan ditambah tau 5, yaitu min 8 ditambah 0 ditambah 4 ditambah min 12 ditambah 16 sehingga hasilnya 0 Newton meter. Jadi persegi ini tidak bisa bergerak karena tau yang dihasilkan 0 Newton meter.